Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dengmatiro dengan NIM PO 7120124021. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS yang telah diberikan Bapak Alfandi, SPD, MPD. Soalnya, sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sarana pemersatu bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan berbagai suku bangsa, daerah, dan budaya daerah. Simbol persatuan bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan identitas nasional dan kesetaraan. Sarana perjuangan kemerdekaan bahasa Indonesia menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahasa resmi negara, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa pengantar pendidikan bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Bahasa komunikasi tingkat nasional bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Bahasa media massa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa baku dalam penyampaian berita lewat media massa. Soal nomor 2, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal seperti cara pandang penutur. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contohnya, gue udah nonton film itu, merupakan ragam dialek, sedangkan saya sudah menonton film itu, merupakan ragam terpelajar. Ragam resmi dan ragam tak resmi, topik pembicaraannya. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam politik, ragam hukum, ragam sosial, dan ragam fungsional, ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Media atau sarana, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan dan tulisan. Nomor 3, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah kaidah-kaidah yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa dalam tulisan, sedangkan tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Ejaan-ejaan merupakan aturan yang mengatur cara melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, dan kalimat. Ejaan juga mengatur tata cara penulisan bahasa Indonesia. Ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Tanda baca digunakan untuk menunjukkan struktur tulis, menentukan intonasi dan jeda saat pembacaan. Contoh tanda baca yang sering digunakan adalah titik, koma, titik 2, titik koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Contohnya, ejaan yang disempurnakan.
TJ menjadi C, DJ menjadi J, OE menjadi U, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, CH menjadi KH. Soal nomor 4. Jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk menyampaikan gagasan atau cerita. Diksi dapat meliputi gaya bahasa, ungkapan, dan pilihan kata. Berikut ini adalah contoh diksi dalam kalimat. Randy sudah menjadi tangan kanan Andi selama 5 tahun. Tangan kanan merupakan diksi yang berarti orang kepercayaan. Berjalan di jalan yang terang merupakan diksi kiasan yang menyiratkan kehidupan yang bahagia dan sukses. Saya mesti kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik merupakan diksi bermakna denotatif. 3. Soal nomor 5. Berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan dengan tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri seperti 1. Singkat, jelas, dan padat. 2. Memenuhi kaidah tata bahasa yang benar. 3. Tidak memiliki subjek ganda A. 4. Logis, serasi, padu, hemat, cermat, dan tidak rancu. Berikut adalah contoh kalimat efektif. 1. Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. 2. Walau masih pagi, Pak Joni sudah beraktivitas. Soal nomor 6. Jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasif. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan berisi satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf biasanya ditandai dengan penulisan yang menjorok ke dalam dan dimulai pada baris baru. Berikut adalah beberapa jenis paragraf. Paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Paragraf narasi. Paragraf yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. Paragraf eksposisi. Paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf argumentasi. Paragraf yang ditulis sesuai pendapat si penulis disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata. Paragraf persuasif. Paragraf yang berisi ajakan atau bujukan agar pembaca menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.